Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sains Data kelas B Kelompok 6. yang beranggotakan saya Sirot Sendiri dengan NIM L02305. saya Emeranita Wisnyakaradi dengan NIM L022302. Saya Anal Al-Wakil dengan NIM L023034. Saya Vina Putriko dengan NIM L022304. Di sini kami akan membahas sebuah kasus yang sempat menjadi bahan acara berita TV. Kasus ini melibatkan seorang pegawai yang melakukan penyalahgunaan data pribadi para pelamar kerja. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas kasus ini, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kode etik. Kode etik merupakan seperangkat prinsip, nilai, dan aturan yang mengatur perilaku profesional atau individu, suatu profesi atau lingkungan tertentu. Lalu, kenapa harus ada kode etik dan apa tujuannya? Tujuan dari kode etik adalah menjaga standar moral dan integritas. Kode etik juga mendorong tanggung jawab serta memberikan pedoman bagi perilaku yang dianggap benar atau salah. Dalam era digital saat ini, kemajuan teknologi informasi memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan, termasuk pinjaman online. Jadi, pinjaman online ini memberikan kemudahan dalam proses pengajuan sehingga menjadi pilihan populer bagi mereka yang membutuhkan dana secara cepat. Namun, pertumbuhan industri ini juga membawa masalah terkait privasi dan keamanan data pengguna. Banyak orang kini merasa bahwa data pribadi mereka itu digunakan tanpa izin, seperti nama dan nomor telepon. Terutama saat mendaftar di aplikasi pinjol, baik secara legal maupun secara ilegal. Sebuah kasus pencurian data terjadi di Jakarta Timur, di mana 26 warga menjadi korban dan mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Kasus ini berawal dari seorang perempuan berinisial R yang menawarkan pekerjaan di toko ponsel di Mall Pusat Grosir Cililitan, Jakarta Timur. Sebagai syarat lamaran, R meminta data KTP, foto, serta meminjam gawai calon pekerja. Tanpa disadari oleh korban, data tersebut digunakan R untuk mengunduh aplikasi pinjaman daring dan mengajukan pinjaman atas nama mereka. Beberapa layanan yang dipakai antara lain ShopeePay Later, Ada Kami, Home Credit, Kredivo, dan Akulaku. Polisi telah menerima laporan penipuan ini dan memeriksa 6 saksi, termasuk para korban, untuk mendalami kejadian ini. Sebagai upaya pencegahan, Satuan Tugas Waspada Investasi atau SWI menutup sejumlah pinjaman daring ilegal. Pengamat teknologi informasi, Pratama Persada, menyarankan peran aktif otoritas jasa keuangan atau OJK dalam mengawasi aplikasi pinjaman daring guna mencegah pencurian data. Ia juga menegaskan bahwa pelaku dapat dikenakan undang-undang perlindungan data pribadi yang memberi hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi hingga 6 miliar. Menurutnya, lemahnya pengawasan pemerintah memperbesar peluang penipuan ini. Iklan pinjol yang masif menarik banyak orang, terutama mereka yang sedang dalam tekanan finansial, untuk menyerahkan data pribadi demi peluang pekerjaan, memberi celah bagi pelaku untuk menyalahgunakan data tersebut. Kasus ini merujuk pada kode etik Data Science Code of Professional Conduct yang diambil dari situs Data Science Association, yaitu Peraturan Nomor 5 Confidential Information, yang berisi A. Informasi rahasia adalah informasi yang dibuat, dikembangkan, diterima, digunakan, atau dipelajari oleh ilmuwan data selama bekerja sebagai ilmuwan data untuk klien. B. Informasi rahasia merupakan aset yang berharga. C. Seorang ilmuwan data harus melindungi semua informasi rahasia terlepas dari bentuk atau formatnya. D. Seorang ilmuwan data tidak boleh mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan representasi klien, kecuali klien memberikan persetujuan yang diinformasikan. E. Seorang ilmuwan data dapat mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan representasi klien sejauh yang menurut ilmuwan data tersebut perlu dan wajar. F. Seorang ilmuwan data harus melakukan upaya yang wajar untuk mencegah pengungkapan yang tidak disengaja. G. Seorang ilmuwan data
harus mematuhi kebijakan klien yang berlaku. H. Seorang ilmuwan data harus melindungi informasi rahasia klien setelah berakhirnya pekerjaan untuk klien. Dan yang terakhir, seorang ilmuwan data harus mengembalikan setiap dan semua informasi rahasia yang dimilikinya setelah berakhirnya hubungan ilmuwan data dan klien. Kasus pencurian data KTP ini melanggar beberapa poin dari kode etik tersebut, yaitu 1. Penyalahgunaan data yang melanggar poin A dan C, di mana data KTP dan foto pribadi yang seharusnya digunakan hanya untuk lamaran kerja disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa izin. Kedua, tanpa persetujuan yang melanggar poin D, di mana pelaku menggunakan data untuk peminjaman atas nama korban tanpa persetujuan mereka. Yang ketiga, kurangnya perlindungan data yang melanggar poin F, di mana data korban tidak dijaga dan dibuka aksesnya di berbagai aplikasi pinjaman. Dan yang terakhir, ketidakpatuhan terhadap kebijakan data yang melanggar poin G, di mana data seharusnya digunakan sesuai tujuan awal, namun disalahgunakan oleh pelaku. Atas pelanggaran yang telah dilakukan pelaku pantas mendapatkan ancaman hukuman 6 tahun penjara sesuai yang tertera pada Undang-Undang 27 tahun 2020 tentang perlindungan data pribadi. Pelaku juga harus dituntut ganti rugi atas kerugian yang didapatkan oleh korban, di mana masing-masing korban dapat menuntut ganti rugi maksimal 6 miliar rupiah. Kasus pencurian data pribadi untuk pinjaman online ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan serta penyalahgunaan data dapat mengakibatkan dampak buruk bagi korban, seperti kerugian finansial dan pelanggaran privasi. Pelanggaran kode etik data science dalam kasus ini mengancam kepercayaan publik. Sebagai solusi, perlu ada edukasi kepada masyarakat mengenai risiko berbagi data pribadi, serta pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang seperti OJK. Selain itu, penerapan teknologi keamanan dan sanksi hukum yang tegas dapat membantu mencegah kasus serupa di masa depan. Jadi, setelah membahas kasus R, semoga kita yang telah mempelajari kasus R ini mendapatkan hikmahnya agar tidak sembarangan memberikan data pribadi atau meminjamkan alat-alat komunikasi pribadi yang bisa disalahgunakan. Dan semoga kita semua diberikan keselamatan agar kasus yang serupa tidak terjadi kepada diri kita sendiri maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekian pelajaran yang berharga dari kasus R. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Sampai jumpa!